Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menceritakan kembali tentang kerajaan Tarumanagara. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eva Aisyah, absen 11 sebagai moderator dan pemateri. Saya Vita Febri Nur Adi, absen 35 sebagai pemateri. Saya Bunga Fadila, nomor absen 5 sebagai pemateri. Dan saya Melisa Agustin sebagai pemateri. Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri kerajaan Tarumanagara adalah Raja Dijaguru Jaya Singawarman yang berasal dari India. Dia adalah seorang maharesi atau pemuka agama dari India. Jaya Singawarman datang ke Indonesia karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudra dari kerajaan Magadha di tanah leluhurnya. Sesampainya di Nusantara, Jaya Singawarman diterima oleh Raja Dewawarman VIII di kerajaan Salapanegara. Bahkan, Jaya Singawarman dinikahkan dengan salah seorang putri Raja Dewawarman. Setelah itu, Jaya Singawarman membuka wilayah atau diperkirakan sekitar Bekasi atau Bogor sekarang dan mendirikan kerajaan Tarumanagara pada 358 Masehi. Raja Jaya Singawarman memberi nama kerajaannya Tarumanagara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Raja Singawarman diperkirakan wafat pada 382 Masehi dan dimakamkan di dekat Kali Bumati, Bekasi. Setelah itu, Raja Kerajaan Tarumanagara yang berkuasa adalah Dharmayawarman pada 382 Masehi sampai 395 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanagara. Puncak kejayaan Tarumanagara terjadi pada masa pemerintahan Raja Gunawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi yang merupakan raja ketiga. Raja Purnawar sendiri berhasil mendirikan kerajaan ini sebagai salah satu kekuatan maritim di Asia Tenggara. Maharaja Purnawarman merupakan raja yang bijaksana, gagah, berani, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Penduduknya sendiri hidup dengan bertani dan sistem pemerintahnya sudah teratur. Raja Purnawan sendiri berhasil membangun ibu kota kerajaan pada tahun 397 Masehi yang letaknya lebih dekat ke pantai. Ibu kota tersebut bernama Sundapura yang menjadi cikal bakal kata Sunda sekarang. Raja Purnawan berhasil melakukan penanganan banjir dengan membuat sungai Gomati sepanjang 12 km. Selain itu, sungai juga menghadapi kekeringan di musim kemarau. Purnawarman juga memberikan persembahan berupa 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Kerajaan Tarumanagara sendiri di bawah kepemimpinan Purnawarman Raja ketiga berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah antara lain meliputi Jawa Barat mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanagara juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut, berarti terjalinnya hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanagara dan Cina. Berakhirnya kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara runtuh ketika dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa. Setelah menggantikan Raja Linggawarman yang wafat pada 669 Masehi. Raja Tarusbawa merupakan menantu dari Raja Linggawarman. Pergantian kekuasaan ini pun menjadi pemicu berakhirnya kerajaan Tarumanagara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kuasa Tarumanagara. Pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini ternyata tidak disepakati oleh kerajaan Galuh, yang akhirnya kerajaan tersebut memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas kerajaan Tarumanagara pun dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pemisahnya. Tidak hanya itu, sebab lain runtuhnya kerajaan Tarumanagara adalah karena adanya gempuran dari beberapa kerajaan yang ada di masa lampau. Terlebih kerajaan Majapahit yang pada masa itu berperan sebagai kerajaan penting dan besar di Nusantara.
Setelah Tarusbawa tidak lagi memimpin kedudukan Raja Kerajaan Tarumanegara, diambil alih oleh Sudawarman. Namun, ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman, Kerajaan Tarumanegara sudah mulai mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Pada akhirnya, Kerajaan Tarumanegara pun runtuh pada abad ke-7. Adapun bukti sejarah Kerajaan Tarumanegara, yaitu 1. Prasasti Ciaruteun. Pada prasasti yang ditemukan di Sungai Ciaruteun ini terdapat lukisan laba-laba serta telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan kaki Dewa Wisnu. Berikut ini isi prasasti Ciaruteun. Kedua jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini kepunyaan Raja Dunia yang gagah berani yang termasyhur Purnawarman, penguasa Tarumanegara. Yang kedua adalah prasasti Rubu, ditemukan di daerah Tugu Kecamatan Cilincing, Kerajaan Utara. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang dan isinya paling panjang di antara peninggalan yang lain. Isi prasasti Tugu menyatakan letak ibu kota Kerajaan Tarumanegara dan menerangkan penggalian sungai Cadrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian saluran sungai yang bernama Gumati yang panjangnya 11-12 km oleh Purnawarman. Penggalian ini dimaksudkan untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan kekeringan terjadi di musim kemarau. Dan yang terakhir adalah prasasti Kebun Kopi, dibuat sekitar 400 Masehi dan ditemukan di perkebunan kopi milik Jonathan Reed di Ciampea, Bogor. Pada prasasti ini terdapat gambar bekas tapak kaki gajah sang raja. Berikut isi prasasti Kebun Kopi. Kedua, tidak telapak kaki gajah adalah jejak kaki gajah yang cemerlang, seperti air mata kepunyaan penguasa Tarumanegara yang jaya dan berkuasa. Terima kasih. Itulah cerita tentang Kerajaan Tarumanegara dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kata yang menyinggung. Kita tunggu pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.